kita untuk beli pemain masih harus jual pemain dulu nggak sih? Karena gue lihat lagi berita Lukaku, nah Guardiola pengen Lukaku. Terus Lautaro juga ada kemungkinan ke Barca. Ini nih, makanya apakah ada satu bintang lagi yang harus dilepas? Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Halo teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Inter. Gue baca di beberapa sumber dari hari Sabtu kemarin, isinya bahwa Hakimi akhirnya resmi, Inter secara resmi setuju dengan penawaran dari Paris Saint-Germain. Selama ini kan kesepakatan hanya terjadi pada Hakimi dan Paris Saint-Germain ya. Gajinya Hakimi dinaikin 2 kali lipat. Siapa yang bisa nolak tawaran Paris Saint-Germain ngomong-ngomong kalau kayak gitu. Nah, dari berita yang gue baca, katanya kabarnya senilai 75 juta atau 70 juta lah. Bahkan ada yang bilang 65 juta tapi tanpa pertukaran pemain. Artinya ya kita harus nyari penggantinya Hakimi. Kalau tadinya kan isunya mau dibeli Chelsea dan ternyata Chelsea belum pernah ngasih penawaran resmi sama sekali. Kalau Chelsea kan memberikan penawaran 60 juta euro atau 65 plus antara Alonso dan Palmieri. Itu kan sebetulnya membuat kita jadi lebih mudah. Budget untuk beli bek kiri nggak perlu karena udah dapat Alonso atau Palmieri, sehingga uangnya bisa dipakai untuk beli penggantinya Hakimi. Nah kalau kayak gini sekarang, seingat gua di awal tuh Inter bilangnya butuh margin 100 juta. Kalau penjualan Hakimi masih 75 kan berarti kita masih harus nyari uang 25 juta euro lagi nih. Gue gak tahu 25 juta euro tuh dari hasil penjualan siapa, Nainggolan, Joe Mario atau siapa gitu. Atau ada ngerilis satu pemain gitu untuk ngepangkas gajinya kayak Vidal mungkin dilepas free transfer, Kolarov free transfer, tapi budget gajinya kan lumayan bisa buat nutup-nutup 25 juta euro itu. Namun sekarang dari berita yang dibaca, Hakimi sudah pasti ke Paris Saint-Germain berapapun harganya. Nah, PR kemudian siapa nih pemain yang akan mengganti pos Hakimi? Dari yang gua baca paling hot sekarang ini ada 3 pemain. Manuel Lazzari-nya Lazio yang gaya permainannya persis kayak Hakimi, ngandalin kecepatan. Ada Hector Bellerin-nya Arsenal yang menurut gua sangat jauh dari kayaknya nggak mungkin banget ya. Ini pemain nggak pernah ada di radar, nggak tahu permainan Serie A juga. Jadi kayaknya nggak begitu agak sulit gitu. Kalau Ashley Young walaupun dia dari Liga Inggris, tapi kan dia udah berpengalaman banget gitu dan diplot waktu itu untuk rotasi. Nah ini kita butuh bek kanan yang akan mengisi posisi pemain inti. Karena Darmian nggak mungkin pemain inti. Darmian memang dari kualitasnya dia lebih cocok untuk jadi backup player. Kemudian ada David Zappacosta. Nah Zappacosta ini dia ada di Chelsea ya dari tahun 2017-2018, tapi nggak pernah bermain reguler dan banyak bermain karena cedera. Dan kalau dilihat dari sejarahnya nih, gue lihat dari situs WhoScore, dia lebih banyak main sebagai bek kiri. Jadi walaupun dia persis kayak Spinazzola, pemain kaki kanan yang lebih banyak bermain di sebelah kiri. Musim lalu dia main di Genoa, 23 penampilan sebagai pemain inti, 2 kali sebagai substitusi, 4 gol, 2 assist. Gak begitu buruk untuk tampil di klub sekelas Genoa gitu ya, untuk torehan gol dan assistnya. Tapi Zappacosta, Darmian itu menurut gua bukan kelasnya Inter untuk jadi pemain inti. Kita harus nyari pemain sekali berHakimi, walaupun ya kayak misal contoh bek kiri ya kayak Gosen lah gitu. Walaupun bukan dari klub besar gitu, kayak bukan dari Chelsea, bukan dari Madrid, tapi kan pemain yang memang dari segi kualitas sudah menunjukkan kapasitasnya gitu. Top 5 players di liga. Kita butuh untuk bersaing di Liga Italia, kita butuh mencari pemain-pemain 5 besar terbaik di posisinya untuk ukuran setidaknya Serie A. Kayak Hakimi kan hitungannya udah dunia, tapi ternyata ya siapa sih yang bisa nolak Paris Saint-Germain? Oke. Manuel Lazzari gue baca 15 juta euro atau 22 juta euro plus satu pemain. Vecino ditawarkan ke
ke Lazio karena Vecino ini sudah dikenal oleh Sarri waktu di Empoli. Kemudian Lazzari mainnya tipikal kecepatan. Dua pemain tercepat di Serie A musim lalu itu Hakimi, Lazzari seingat gua. Wingback tercepat. Nah, musim lalu dia main 30 kali, which is good gitu ya secara fisik. Dia sudah terbiasa jadi pemain andalan. Tapi torehan gol sama asisnya nggak begitu banyak, 2 gol dan 5 asis. Tapi menurut gue ya setidaknya dia sudah tahu banget gimana gaya permainannya Simone Inzaghi. Tapi apa iya Lotito mau ngelepas Lazzari? Gue sih sama sekali nggak yakin. Tapi ini yang paling hot. Di Serie A, di Liga, di timnas Italia dia nggak dipanggil di Euro 2020 ini karena gaya permainannya memang lebih cocok main di 3-5-2 sebagai wingback ya, bukan sebagai fullback di formasi 4 back. Ya kayak Hakimi kan dia juga sebetulnya kemarin nggak diambil Madrid. Zidane nggak ambil Hakimi karena dirasa nggak cocok bermain dengan 4 back, terlalu menyerang. Nah di Paris Saint-Germain nih gue nggak tahu dia jadi apa nih kalau dia main 4 back kita terlalu nyerang gitu kan. Kemudian Hector Bellerin tadi udah dibahas nggak begitu bagus, walaupun bukan nggak begitu bagus, nggak cocok gue rasa main di Liga Italia. Walaupun di Arsenal musim lalu dia tampil 24 kali, 1 gol 2 assist, nggak. David Zappacosta juga menurut gue nggak. Kalau menurut teman-teman gimana? Nah yang lucunya adalah ini kita untuk beli pemain masih harus jual pemain dulu nggak sih? Karena gue lihat lagi berita Lukaku, nah Guardiola pengen Lukaku. Terus Lautaro juga ada kemungkinan ke Barca. Ini nih, makanya apakah ada satu bintang lagi yang harus dilepas? Tapi menurut gua pribadi, selama yang dijual bukan 3 back kita, Bastoni, De Vrij dan Skriniar, di tengah bukan Barella dan Brozo, dan di depan bukan Lukaku, menurut gua Inter akan aman-aman aja. Kita udah pernah ditinggal Ibrahimovic, pernah ditinggal Icardi, tapi toh aman-aman aja. Kalau menurut teman-teman gimana? Siapa pemain bek kanan kita? Kalau gue ya pribadi ya teman-teman, ngomong pribadi mulu, gue udah berapa kali. Bek kanan kita oke lah, nggak sehebat Hakimi. Lazzari setipe tapi secara kualitas jelas masih jauh di bawah Hakimi. Tapi setidaknya harus ada peningkatan di bek kiri. Asleyang udah nggak lanjut. Nah tinggal Perisic, ada Di Marco juga. Perisic di Piala Eropa ini main bagus tapi dia bukan wingback. Kalau dia jadi penyerang kiri, winger kiri mungkin bagus, tapi ini udah saatnya si Perisic dijual juga. Jadi gue lebih berharap kita bisa ngambil wingback kiri superstar untuk melupakan Hakimi di sisi kanan, nggak apa-apa. Jadi kayak tukeran aja. Yang penting sisi kanannya lebih baik dibanding sisi kiri musim lalu ya. Kan kita timpang banget nih musim lalu. Sisi kanannya bagus, sisi kirinya Asleyang, Perisic itu kan angin-anginan. Kadang-kadang Darmian bahkan ke sana. Jadi menurut gue sebelah kanannya mungkin turun 1 level, tapi sebelah kirinya harus naik 2 level. Kalau ada Di Marco sama Gosens, top banget. Semoga kesampaian. Kemudian hadirnya Hakan Çalhanoğlu juga menurut gue akan menambah sisi kreativitas. Bayangin aja, gue nonton Euro 2020, Immobile, aduh first touch-nya jelek banget. Aduh nyundul positioningnya juga nggak pas gitu. Tapi dia bisa dibuat Simone Inzaghi jadi bomber yang sangat menakutkan dengan dukungan Luis Alberto dan Sergei Milinkovic-Savic. Gimana nanti nih Lukaku dengan dukungan Hakan Çalhanoğlu yang musim lalu menjadi pemain tengah dengan torehan menciptakan peluang emas terbanyak di 5 liga besar Eropa. Ini kan berarti Lukaku siap dimanjakan. Tinggal Lautaro nih. Lautaro gila, first touch-nya Lautaro kan kita teman-teman bisa tahu kan. First touch-nya Lautaro tuh bisa change direction gitu. Orang ngiranya ke kanan, dia ke kiri. Immobile aja jelek banget kayak gitu, bisa dibuat jadi bomber menakutkan sama Simone Inzaghi. Gimana Lautaro, Lukaku? Oke deh, sampai di sini dulu. Oh ya, di video sebelumnya banyak yang nanya bajunya beli di mana, teman-teman. Gue belinya pre-order dari Tokopedia. Banyak kok yang jual. Kayak gue mulai cocok nih endorse baju bola. Boleh kalau ada yang mau jualan baju bola, gue bantuin promoin. Gue nggak ngambil keuntungan, lumayan ternyata. Kalau yang nonton anak Inter, kalau gue bikin konten video cerewetin Inter, ya berarti kan orangnya yang nonton fokus dengan atribut-atribut Inter ya. Jadi boleh tuh kalau teman-teman ada yang jualan atribut Inter, gue bantu promosiin. Nggak usah kirim barang, nggak usah apa. Ya udah deh, sampai di sini dulu cerewetin Inter. Sampai jumpa di cerewetin Inter berikutnya. Bye bye. Cerewetan ceking kita.